Dalam 2 dekade pelaksanaan Pelaturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 atau PB2M menuai sorotan. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, elemen masyarakat lintas agama dan organisasi hak asasi manusia yang tergabung dalam Presidium Hak Beribadah atau PHB menggelar forum evaluasi di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta. Dalam forum ini, PB2M yang awalnya dirancang untuk merawat kerukunan, dikritik karena pelaksanaannya di lapangan dinilai kerap menghambat kelompok minoritas dan penghayat kepercayaan dalam mendirikan rumah ibadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan. Praktek-praktek yang sudah terjadi atas dampak dari peraturan bersama dua menteri yang justru menimbulkan perpecahan antar warga bangsa itu harus dipulihkan. Dan itu juga harus menunjukkan bagaimana masyarakat juga harus diberikan pemahaman terhadap Indonesia yang bineka ini agar selaras dengan semangat dan spirit Pancasila. Kalau pemerintah atau negara tidak segera mencabut atau membatalkan peraturan bersama dua menteri ini, kita khawatir ini akan memicu konflik dan pada gilirannya akan menyebabkan disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa. Kendala di akar rumput ini turut disuarakan langsung oleh sejumlah perwakilan jemaat. Mereka menyoroti syarat administratif pendirian rumah ibadah, khususnya kewajiban mengantongi persetujuan 90 pengguna dan dukungan 60 warga setempat yang kerap berujung pada kebuntuan dan penolakan warga. Gereja yang sudah berdiri sejak tahun 95 dan kami sudah mengalami 3 kali persekusi, 2008, 2024, 2026. Persekusi ini terjadi karena aturan PBM 2006 bahwa mensyaratkan harus ada izin dari lingkungan. Karena sampai saat ini hitungan hampir 20 tahun lebih gereja HKI itu menumpang di gereja lain, tanda memang intoleransi beragama masih sangat tinggi di Purwakarta sendiri. Menanggapi dinamika tersebut, pakar hak asasi manusia menilai perlunya pergeseran paradigma dari negara. Hak beribadah didorong untuk dikembalikan pada esensinya sebagai hak dasar konstitusional setiap individu, alih-alih sebatas konsensus lingkungan. Kita harus mentransform pengaturan, regulasi, kebijakan dari hal-hal yang sifatnya teologis menjadi hal-hal yang sifatnya hak dasar. Maka 90 menjadi tidak relevan, 60 menjadi tidak relevan karena perorangan pun sebenarnya dijamin oleh negara. Sebagai tindak lanjut, Presidium Hak Beribadah menyusun rekomendasi resmi. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang dan membatalkan PB2M serta menggantinya dengan peraturan presiden yang dinilai dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi kebebasan beribadah. Jadi ini perlu dengan terus-menerus kita upayakan hentikan, dan kita harus bersuara dan meminta pemerintah yang sekarang memerintah kita, yang menggovern kita, yaitu pemerintahnya Pak Prabowo, untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa di Indonesia ini ada perlindungan terhadap kebebasan beribadah, terhadap kebebasan beragama. Dan salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan perpres tentang kebebasan beribadah tersebut, seraya sambil begitu mencabut, membatalkan peraturan bersama dua menteri yang dikeluarkan tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah. Toleransi itu adalah DNA-nya bangsa Indonesia, dan saya setuju sekali. Nah, oleh karena itu acara hari ini merupakan acara yang sangat luar biasa bagi saya. Dan kita berharap apa yang sudah digagas dan kemudian direkomendasikan oleh panitia ini kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, kemudian itu bisa diterima oleh beliau, ya, disetujui, dan kemudian bisa dilaksanakan dan diterapkan bagi bangsa kita, sehingga bangsa kita terutama generasi demi generasi yang akan datang akan menikmati kehidupan yang penuh toleransi dan penuh kedamaian. Mudah-mudahan demikian. Regulasi dan kebebasan sipil kerap menuntut keseimbangan. Upaya mencari titik temu yang adil bagi hak beribadah seluruh warga negara kini menjadi pekerjaan rumah yang menanti respons dari pemerintah. Hidup TV melaporkan. Batalkan PB2